Hai semuanya, Shalom Aleichem, Kristus bersama kita. Menjelang perayaan Natal 25 Desember, ada begitu banyak orang di luar kekristenan yang menuduhkan bahwa 25 Desember bukanlah hari kelahiran Yesus Kristus dan bukanlah hari Natal. Bahkan lebih liar, mereka mengatakan bahwa 25 Desember itu ternyata hari kelahiran Dewa Matahari. Oleh karena itu, sekarang kita akan menjawab dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember dari kitab suci dan juga data sejarah. Yang pertama, kita akan membuktikan dari kitab suci. Injil Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Apa yang dilakukan Imam Zakaria? Ayat 10. Pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembayang. Kalau pembakaran dupa artinya sedang melakukan hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Nah, pada hari raya Yom Kippur ini dilakukan setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 25 September. Nah, ayat 11, lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Artinya pemberitahuan tentang Yohanes sedang dikandung oleh Elisabeth yang adalah istrinya Zakaria. Itu terjadi pada hari raya Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 25 September. Lalu kita lanjut ke Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Berarti 6 bulan dari 25 September adalah bulan Maret. Berarti malaikat mendatangi Maria itu pada bulan Maret. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Di ayat 30 malaikat itu berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Berarti malaikat mendatangi Bunda Maria dan memberitahu bahwa ia sedang mengandung Tuhan Yesus itu pada bulan Maret. Nah, 9 bulan setelah bulan Maret, itu bulan Desember. Jadi apakah benar bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Tentu saja benar, bukan hayalan. Kalau tadi kita sudah membuktikan bahwa Tuhan Yesus lahir di bulan Desember menurut kitab suci, sekarang kita buktikan dari data sejarah. Menurut dokumen purba yang bernama Coptic Didaskalia Apostolorum dari tahun 189 Masehi, itu menuliskan bahwa, wahai saudara-saudara, tetapkanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Berarti tanggal 25 bulan ke-9 yaitu bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Bulan ke-4 Mesir adalah bulan Kiyah. Nah, kalau kita konversi tanggal 29 Mesir Kiyah menurut perhitungan tahun Koptik Anno Martiri ke kalender Romawi yang kita pakai sekarang, itu akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Bahkan ya, sebelum dokumen yang saya sebutkan tadi itu ditetapkan, Uskup Theophilus dari Kaisarea pada tahun 160 Masehi sudah merayakan Natal. Lalu Elia bagaimana dengan tuduhan kelahiran Dewa Matahari? Kelahiran Dewa Matahari atau Sol Invictus itu baru dilakukan pada tahun 250 Masehi. Sedangkan Natal sudah dilakukan tahun 160 Masehi. Jadi mustahil kalau Natal yang terlebih dahulu meniru yang terkemudian yang adalah hari lahirnya Dewa Matahari. Jadi itu hoax, tidak benar. Jadi kesimpulannya, baik menurut kitab suci dan juga data sejarah, Tuhan Yesus atau hari Natal memang dilakukan pada tanggal 25 Desember. Selamat menyongsong Natal, kiranya damai yang datang dari Allah, firman hidup yang menjadi manusia, itu mendamaikan kita kepada Allah. Sukacita bagi semesta. God bless you.